Shalom saudaraku, apa kabar? Selalu saya berharap kita semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan apapun yang terjadi. Nah, hari ini saya ingin bercerita tentang kue sebelah. Pada VT-VT yang lalu saya kan cerita nih, kalau uang saya yang sudah saya kumpulkan untuk pelayanan, untuk penginjilan, untuk memberkati orang di bulan ini kan banyak toh. Jadi saya itu ada beberapa lokasi penginjilan gitulah. Terus uangnya ini kan sudah saya ceritakan tuh di teman saya, dan teman saya ini ternyata atas dia juga sudah mengakui kelalaiannya, ya. Karena itu uang saya tidak keluar, ya, dan saya tidak bisa apa-apa gitu. Nah, salah satunya itu adalah kan pelayanan yang di anak-anak kanker. Nah, di VT yang sebelum ini kan saya kan cerita bahwa saya sudah membeli tumbler dan buku gambar. Nah, kemudian tinggal uang di dalam amplop, dan juga ada roti yang sudah saya pesan di tetangga sebelah ya. Dan tetangga saya ini bukan orang percaya, tetapi dia ngerti kalau saya pesan roti itu 50 biji untuk pelayanan saya. Nah, berarti kan pergumulannya itu misalkan saya nggak jadi pergi ke anak-anak kanker itu, nggak apa-apa, saya cancel gitu ya. Saya cancel aja. Kalau misalkan saya nggak ada uang untuk mengisi amplop itu, ya sudah, saya cancel aja. Tapi saya ini sudah memesan kue yang di sebelah ibu sebelah ini, ya, dan harinya sudah dekat. Beliau pasti sudah membeli bahan-bahannya, tidak bisa saya cancel. Dan misalkan saya cancel mendadak, ya, waduh, saya malunya setengah mati. Tahu nggak teman-teman, saya itu berdoa kemarin, berdoa gini saya, Bapak, Engkau adalah Bapakku, Tuhanku, dan tidak perlu saya ini bertele-tele kalau berdoa, karena saya ini adalah anakmu. Engkau tahu Tuhan bahwa tanggal 12 itu saya harus melakukan penginjilan. Dan misalkan penginjilan ini gagal, saya itu malu, ya. Saya malu di dua orang. Yang satu saya malu di yayasan anak kankernya. Yang kedua saya malu sama tetangga sebelah karena saya nggak bisa bayar. Oh Tuhan, aku ini utusanmu, Tuhan yang ngutus, Tuhan yang ngurus kan. Tapi kalau misalkan di hari Senin jam 12 siang saya itu nggak dapat berkat, ya, saya akan cancel. Sudah, saya akan bayar kuenya aja, ya. Biar saja kalau misalkan untuk uang makan hari ini saya beli aja tuh kuenya, nanti saya bagi-bagikan siapa, wes terserah gitu. Sudah Tuhan, pokoknya saya kalau pelayanan saya tidak mau minjam uang ke siapapun, dan saya nggak mau minta siapapun, saya nggak mau bikin proposal atau apa. Nah, jadi saya bilang gitu sama Tuhan, gak apa-apa wes Tuhan, kalau aku malu gak apa-apa. Tuhan Tuhan ya malu juga loh, saya ini bawa nama Tuhan gitu. Terus saya juga gimana Tuhan, uang-uangnya gak ada, Tuhan kan tahu. Sudah, pokoknya jam 12 siang Senin gak ada berkat, saya cancel semua wes dalam nama Yesus. Udah saya biasa aja, saya tidur nyenyak. Paginya saya mau berangkat kerja, siap-siap mandi jam 7:30 gitu, ya. Ada seseorang itu yang WA saya, ya, bagaimana keadaan anak saya. Oh ya, puji Tuhan baik gitu. Udah kan, nggak siapapun saya bilang toh kalau saya itu jam 12 siang Senin kalau nggak dapat berkat saya akan cancel. Tidak toh, saya tidak pernah bilang apa-apa, saya hanya bilang sama Tuhan, ya. Terus hari ini kan Senin tadi, beliau ini bilang, dan saya itu minta sama Tuhan isi amplopnya, ya. Saya pengen isi amplop itu senilai segini,
Terus kuenya senilai segini, tapi saya nggak bilang sama siapapun, termasuk dengan orang-orang yang ingin memberkati saya. Tadi orang itu bilang, saya akan mendonasikan uang dalam amplop itu. Saya langsung diam dan saya bilang sama beliau, Pak, ini bukti saya itu sudah buat janji dengan yayasan. Ini juga bukti uang saya ini dibawa sama orang ini. Jadi saya tidak ingin berbohong pada siapapun. Dan Bapak ini bilang saya akan donasi untuk amplop itu. Saya diam, puji Tuhan, berapapun donasinya akan saya isi. Ketika saya ditransfer, saya kaget saudaraku. Saya tidak pernah meminta nominal. Isinya itu persis dengan yang saya minta sama Tuhan, persis. Jadi yang dikirimkan itu adalah persis saya mau isi amplop berapa dan saya bayar kue beserta untuk bensin ke sana. Itu persis jumlahnya saudaraku. Ya, sebelum jam 12 siang saudaraku. Saya yang tadinya meng-cancel tim panggung boneka yang untuk menyampaikan firman Tuhan dengan panggung boneka ini, saya langsung bilang acaranya jadi. Tuhan memberkati saya untuk mengisi amplop, untuk memperoleh sembako, untuk membeli hadiah-hadiah, membeli roti dan juga minuman. Oh Tuhan, pas saudaraku, pas. Nggak apa-apa, saya itu puji nama Tuhan. Saya bilang biar saya tuh nggak punya apa-apa, biar saya tuh nggak bisa beli apa-apa, yang penting saya tuh bisa memuliakan nama Tuhan. Persis permintaan saya semua. Tidak banyak saudaraku, tetapi bagi saya itu sangat banyak, ya. Karena itu, saya nggak bisa nggak bisa menceritakan detailnya kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya hanya bisa menyaksikan seperti ini, ya saudaraku. Dan puji nama Tuhan atas dukungan saudaraku selama ini, baik dalam doa dan juga dana untuk pelayanan saya. Nanti saya akan upload ya laporan pelayanan saya. Dan juga masih ada pelayanan saya yang lain, ya ada sekitar 3 lagi pelayanan saya yang lain. Saya percaya kalau Tuhan utus saya, Tuhan yang urus, Tuhan akan menyediakan kebutuhan saya untuk pelayanan, ya. Jika saya diberkati, saya akan berangkat. Masih ada pelayanan khotbah di luar kota. Saya percaya Tuhan akan menyediakannya kalau Tuhan ingin saya berangkat. Ya, itulah kesaksian saya, saudaraku. Tetaplah percaya kepada Tuhan, ya. Janganlah ragu, jangan bertele-tele kau berdoa. Asalkan hatimu murni, asalkan hidupmu suci, maka Tuhan akan bertindak untuk dirimu, keluargamu, dan juga pelayananmu, saudaraku. Terima kasih, saya Ingvi Rizky Ramadan. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.